Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini sebuah perenungan singkat tentang apa sih sebetulnya pesan Tuhan melalui kisah Ayub bagi kita yang membaca kitab suci, saudaraku. Ya, kitab Ayub adalah kisah tentang orang saleh yang menderita, orang saleh yang mengalami musibah beruntun dan kehilangan segala-galanya. Dan ya, kisah Ayub ini sulit untuk dipercaya, saudara. Bahkan saya pernah dengar ada seorang Kristen yang berkata, aku percaya semua mujizat itu ya dan amin, tapi aku tidak percaya akan kisah Ayub. Ya, mengapa sampai demikian ya kita nggak ngerti kenapa sampai dia berkesimpulan seperti itu. Namun saudara, kita lihat secara terbuka, hati terbuka, kita secara jujur membaca kitab Ayub, kita akan menemukan satu mutiara, satu harta kekayaan dari kebenaran firman. Sebetulnya apa sih kesimpulan dari seluruh kisah Ayub ini? Saya tidak ulangi, saudaraku, bahwa Ayub itu dari seorang yang punya segalanya pada zamannya, dia sangat kaya raya, dia kehilangan semuanya dalam satu hari. Termasuk anak-anaknya, saudara ya, 10 anaknya yang meninggal dunia dalam satu hari. Kemudian bukan hanya itu, tubuhnya Ayub sendiri pun mengalami sakit di mana dia keluar kulitnya itu keluar gatal-gatal sehingga seluruh kulitnya itu gatal dan dia harus menggaruk-garuk dengan beling, dan itu sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Dan Ayub itu sangat sedih, bahkan terakhir itu istrinya pun juga menyuruh dia untuk mengutuki Allah dan matilah begitu. Jadi sudah nggak ada support sama sekali sampai kedatangan 3 orang temannya, ya, teman-teman yang sahabat-sahabatnya yang ikut berduka cita bersama dengan dia. Nah, ketiga sahabatnya itu adalah orang-orang yang berpengetahuan, saudaraku. Nah, kemudian terjadi perbincangan, pembicaraan, dan itu semua bagus sekali dalam sebuah narasi puisi, saudara ya, berbalas-balasan, Elifas, kemudian Sofar, ya itu 3 temannya itu ngomong. Dan Ayub dengar omongan yang menasihati dia itu, Ayub merasa terpojokkan, kemudian Ayub membantah bahwa kamu itu tidak ngerti akan penderitaanku, begitu ya. Terjadi perbantahan, perdebatan. Yang satunya ngalami musibah yang sangat-sangat luar biasa, 3 temannya mau menghibur dan mau menasihati, tapi malah nggak ada titik temu. Saudaraku, itu ya kisah dari kitab Ayub. Sampai terakhir muncul yang paling muda, namanya Elihu, saudaraku. Nah, banyak penafsir mengatakan bahwa Elihu ini adalah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Dan Elihu berbicara. Setelah Elihu bicara, kemudian terjadi perubahan, di mana Allah berbicara secara langsung kepada Ayub, sampai akhirnya kisah Ayub ini pun sampai mencapai akan puncak atau tujuannya. Nah, ini yang ingin saya bahas. Apa sih tujuan dari kitab Ayub? Kenapa ada penderitaan yang luar biasa yang menimpa orang benar? Saudaraku, kalau ada ayat yang berbunyi, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Itu artinya Tuhan meluputkan dari apa? Bukan dari kemalangan itu, banyak dan bertubi-tubi kemalangannya. Tapi Tuhan meluputkan dari kejatuhan yang lebih besar, yang terutama, yaitu kehilangan iman kepada Allah. Saudaraku, kita milik Kristus, umat tebusan, bukan berarti kita aman dan bebas dari kesulitan, kesukaran, bebas dari tanda kutip kehilangan, ya seperti yang dialami oleh Ayub.
kita semua akan mengalami dalam ukuran-ukuran yang Tuhan sudah takar. Dan itu kadang tidak terkait dengan benar atau salahnya kita. Kalau penyempurnaan, ya saudaraku. Memang melalui itu semua penyempurnaan pengenalan kita akan Allah itu akan dibangun. Melalui kehilangan, melalui penderitaan, bahkan sakit penyakit yang ada di tubuh Ayub itu ditolak oleh istrinya sendiri. Kemudian melalui debat-debat yang menyakitkan, itu semua akan membawa Ayub pada pengenalan akan Allah. Nah, kita lihat puncaknya, saudaraku ya. Puncak dari kisah Ayub sebelum Ayub dipulihkan, saudaraku. Tapi puncaknya itu ada di sini. Kita lihat Ayub 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini pertama, saudaraku. Bahwa Tuhan itu punya rencana dan rencananya itu tidak akan pernah gagal. Nah, pengenalan akan kemahakuasaan, sovereinitas, kedaulatan Allah ini harus kita dapatkan, saudaraku, dalam kita ini berjalan dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Itu kita ini harus sampai pada kalimat yang diucapkan oleh Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Apa saja, engkau berhak Tuhan melakukan apa saja. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, Ayub menderita, Ayub sedih, Ayub ngomel, Ayub berontak, itu semua terjadi ketika dia mengalami penderitaan musibah yang bertubi-tubi. Saudaraku, kita manusia. Kalau kita mengalami musibah bertubi-tubi, pasti kita akan bertanya, apa salahku? Tuhan, mengapa engkau lakukan ini kepadaku? Ada juga yang berteologi, wah itu iblis. Tapi di atas iblis kan ada Tuhan. Ya kan? Iblis ini yang menghancurkan hidupku. Iblis ini yang mencuri anak-anakku. Dia akan pencuri, pembunuh, binasa. Tapi kenapa Tuhan tidak menjaga? Bukankah perlindungan itu ada pada Tuhan? Nah, disinilah pergumulan dari Ayub itu mencapai akan satu, istilah saya, satu iman bahwa bukan rencanaku Tuhan, tapi rencanamu yang tidak boleh gagal. Jadi kalau memang melalui penderitaan, kehilangan, musibah yang harus aku lewati ini, engkau punya rencana, jadilah kehendakmu. Itu pesannya, saudaraku. Nah, memang kisah Ayub ini terselip di antara seluruh kisah-kisah dari orang-orang beriman yang ada dalam Alkitab. Dia ngalami penderitaan padahal dia orang saleh, orang benar, yang Tuhan sendiri banggakan dan akui sebagai orang benar. Paham ya, saudaraku ya? Nah, jadi yang pertama, penderitaan, kehilangan, musibah itu harus membawa kita kepada satu prinsip yang paling utama, yaitu bahwa pertama, engkau punya kuasa atas segalanya dan engkau punya rencana. Jadi not my will but thy will be done. Itu sebetulnya inti dari ayat 1 dan 2 ini. Ayat 2 ya, saudaraku ya. Aku tahu sekarang bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya sudah, rencanamu biar itu jadi Tuhan, melalui apapun yang terjadi dalam hidupku. Nah, sekarang kita lihat. Lompat ya, saudaraku ya. Kita lihat yang penting-penting aja. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu pertama-tama memang dari kita mendengar firman Tuhan disampaikan,
iman kita bertumbuh, kita mengenal dari apa yang menjadi kesaksian orang-orang, iman kita bangkit, yang dialami oleh orang-orang yang bercerita tentang bagaimana Tuhan itu berpekara dalam hidup mereka, iman kita dibangun, tapi melalui pengalaman pribadi, pengalaman yang dia alami sendiri, jadi pengalaman pribadi, akhirnya keluar dari mulut dari Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, disinilah perjumpaan. Jadi pertama, menyadari betul-betul sadar, insyaf bahwa Tuhan Maha Kuasa sanggup melakukan segalanya, dan bukan rencanaku yang penting, tapi rencana Tuhan. Itu yang penting, dan itu tidak akan pernah gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lompat di ayat 5 tadi, pengalaman ini adalah pengalaman pribadi. Sekarang aku lihat engkau, aku memandang engkau. Dan yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, dari semua penderitaan yang dilewati oleh Ayub itu, yang terakhir, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Jadi Ayub yang tadinya ngomel, tadinya ngomong membela diri, aku tidak salah, kenapa aku begini, aku sudah tidak kuat lagi. Itu semua omelan-omelan yang keluar dari bibir mulut Ayub itu, dia berkata, aku cabut. Karena aku sudah menemukan apa yang sesungguhnya diperlukan di dalam perjalanan imanku ini. Yaitu apa? Aku tahu bahwa engkau Maha Kuasa, engkaulah Tuhan. Engkau berhak melakukan apa saja, dan engkau punya rencana. Aku punya keinginan, aku punya rencana, tapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah rencanamu. Dan memang kitab Ayub ini akhirnya jadi, saudaraku, selesai. Selesai bahwa orang benar itu bisa menderita. Tetapi kesetiaan dari orang benar itu dalam penderitaan, melewati penderitaan itu justru dia mencapai akan pengenalan akan Tuhan yang sejati, yaitu dia memandang Tuhan secara pribadi, bukan sekedar dengar dari kata orang. Dan yang terakhir, udah nggak berani ngomong banyak-banyak, saudaraku, nggak berani berteori banyak-banyak karena sudah ngalami, sudah ngelewati semuanya. Dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tunduk sepenuh kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita baca lebih lanjut, keadaan Ayub dipulihkan, ini kan perikop terakhir ya, ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, ya ini temannya ya, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub akhirnya bisa berkata benar tentang Allah setelah dia melalui semuanya. Nah, sekarang ganti, Tuhan menegur akan Elifas dan dua temannya, yaitu Bildad dan Sofar. Elifas, Bildad, dan Sofar, tiga temannya ini ditegur oleh Tuhan karena kamu ngomong tidak benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi saudaraku, berarti Ayub sudah berkata benar tentang Allah melalui penderitaan, melalui musibah, melalui kesedihan, melalui sakit, dan melalui perdebatan, keluhan-keluhan, sampai akhirnya dia ketemu dengan Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Ya, teman-temannya yang menasehati akan Ayub ditegur justru, kamu tidak berkata benar tentang aku seperti apa yang dikatakan oleh hambaku, yaitu Ayub. Itu ayat 7. Tuhan Yesus memberkati.